Kerusakan fungsi hutan yang diidentifikasikan sebagai lahan kritis sudah tersebar di semua fungsi kawasan hutan, sehingga menjadi ancaman yang cukup serius bagi daya dukung das, baik fungsinya sebagai penyangga kehidupan maupun peran hidrologis das. Degradasi hutan yang terjadi serta luasnya lahan kritis memberikan berbagai macam efek buruk bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menekan degradasi hutan dan memperbaiki lahan kritis tersebut. Rehabilitasi hutan dan lahan, atau lebih dikenal dengan sebutan RHL, adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asan Barumun atau biasa dikenal dengan BPDAS HL Asan Barumun merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana wilayahnya meliputi 28 kabupaten kota, 26 diantaranya termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan luasnya mencapai 4,5 juta hektar. Di dalamnya terdapat das Asan Toba, termasuk 15 das prioritas nasional. Di sana juga ada Danau Toba, di mana termasuk 15 danau prioritas nasional. Perlu kita ketahui bersama bahwa Danau Toba sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tujuan atau destinasi wisata. Sedangkan tugas dari BPDAS HL Asan Barumun pada pokoknya adalah menyehatkan kembali dan menjamin kesehatan das yang ada di wilayah kerja kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah kerja kami di Asan Barumun ini terdapat lahan kritis yang cukup luas, yaitu sekitar 658.000 hektar, di mana ini merupakan indikasi bahwa das yang kita punyai diperlukan pemulihan kesehatannya. Mengingat akan besarnya dampak kerusakan hutan dan lahan, serta terbatasnya kapasitas pemerintah dalam upaya merehabilitasi hutan dan lahan, maka pendekatan penyelenggaraannya perlu dilaksanakan melalui konsep yang bersifat strategik, komprehensif, operasional, sesuai dengan lokalitas, melibatkan seluruh stakeholder, mampu memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan prinsip ekonomi kerakyatan, menjamin keseimbangan lingkungan dan hidrologi daerah aliran sungai, serta menciptakan sistem akuntabilitas terhadap kepentingan publik. Program utamanya adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yang pada pokoknya menambah tutupan lahan untuk kawasan wilayah kerja kita, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Tentu saja upaya program rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BPDAS, akan tetapi juga membutuhkan sinergi dengan sektor lain maupun masyarakat luas. Pada tahun 2019 kita mentargetkan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan seluas 13.200 hektar. Itu kita kerjasamakan dengan para pihak, khususnya para pemangku wilayah, baik itu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. Untuk program rehabilitasi hutan lahan yang di luar kawasan, kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat luas. Kita membuat KPR sebanyak 32 unit, itu ekuivalen dengan jumlah bibit sekitar 680.000 batang. Itu kalau ekuivalen penanamannya adalah seluas 400 hektar. Kemudian kita juga mempunyai program pembagian bibit gratis dari persemen kita dengan produksi rata-rata dalam 1 tahun adalah 1 juta batang. Itu dibagikan gratis kepada masyarakat
untuk bisa ditanam. Terdiri dari jenis-jenis yang disukai oleh masyarakat tentunya. Kemudian kita juga membagikan bibit produktif. Maksudnya adalah bibit-bibit jenis unggul berupa jenis buah-buahan yang selain mempunyai fungsi untuk ekologi juga merupakan penghasilan bagi masyarakat berupa buah-buahan. Untuk tahun ini kita membagikan bibit produktif sebanyak 58.500 batang. Daerah aliran sungai merupakan ruang di mana sumber daya alam, terutama vegetasi tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan pengelolaan hutan lindung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Manfaatnya itu masyarakat adongna program RHL manfaatnya untuk menambah penghasilan masyarakat yang ikut kerja di RHL KP7 Gunung Tua yang terletak di Desa Parantonga. Mohon sa godang-godangna tu bagian pemerintah aso selanjutnya aso dipalanjut pelaksanaan RHL di Desa Parantonga. Harapan kami Sion Desa Parantonga untuk tanaman program RHL yang berada di Desa Parantonga. Nami selanjutnya akuling na ditambah do arana lahat pe goblo pe irada na kritis lima tu dolokan. Mudah harapan namin untuk pinay hasil na untuk masyarakat anak cucu. Masyarakat di sini untuk manfaat sementara sangat tertolong Pak. Terutama apalagi pada sekarang ini masih bisa masyarakat dikendalikan untuk menambah penghasilan sehari-hari. Artinya usaha sementara atau usaha sehari-hari pada saat ini sangat-sangat terasa bagi masyarakat kami Pak. Terus kira-kira kalau ke depannya nanti Pak, harapan kami begitulah seharusnya diperpanjang. Yang pertama sekali lahan yang masih luas begitu ditambah lahan yang kritis masih luas. Harapan kami agar masyarakat kami tetap bisa kerja untuk menambah pendapatan sehari-hari, sekaligus untuk mendidik masyarakat Desa Parantonga atau sekitar Kecamatan Aknabara Baru Umun untuk menjaga hutan yang telah diprogramkan dalam RHL agar tidak terbakar lagi di kemudian hari. Pada tahun yang sama 2019 ini kita juga memperkenalkan komoditi tanaman baru yang kita kenal dengan macadamia. Kenapa jenis ini kita perkenalkan dengan masyarakat? Karena sifat-sifat unggulnya. Salah satunya adalah bahwa kacang macadamia merupakan kacang yang cukup komersial dan mahal harganya, sedangkan secara sifat-sifat fisik tanaman macadamia ini mempunyai kemampuan untuk tumbuh di lahan yang kritis dan tahan terhadap bahaya kebakaran dengan sifat yang tahan api. Sebagaimana kita ketahui bahwa di daerah aliran sungai atau di wilayah kerja kita sering terjadi kebakaran. Dengan pilihan macadamia, mudah-mudahan di samping bisa memperbaiki kualitas lingkungan, masyarakat juga mempunyai penghasilan berupa kacang macadamia yang nantinya bisa mendukung untuk ciri khas apabila para wisatawan berkunjung di Danau Toba. Harapan saya kepada masyarakat luas, marilah kita bekerja sama mensukseskan rehabilitasi hutan dan lahan ini, baik yang di dalam kawasan maupun yang di luar kawasan. Untuk yang di dalam kawasan, harapannya adalah hasil-hasil dari RHL ini kemudian nanti dipelihara dan bisa dikelola oleh masyarakat sekitar melalui program perhutanan sosial. Sedangkan yang di luar kawasan
Ayo kita menanam pohon untuk memperbaiki lingkungan kita, sekaligus menambah penghasilan kita. Dan apabila memang bapak-bapak, ibu-ibu ingin menanam pohon, hubungi kami. Kami siap membantu membagikan bibit secara gratis. Harapan ke depan, das kita sehat dan masyarakat kita sejahtera. Terima kasih. Sumber daya alam berupa hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan yang harus tetap dijaga kelestariannya. Sehingga pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan satuan unit pengelolaan daerah aliran sungai harus dilaksanakan secara bijaksana agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.